Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen ini saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya pada Pak Quraish Shihab. Silakan, 2 orang penanya. Siapa dulu Ibu? Silakan Bu. Apakah penamaan surah dalam Al-Quran termasuk surat yang memiliki nama lebih dari 1? Semua itu dari Rasulullah atau alim ulama? Terima kasih Bu. Baik Bu. Penamaan surah-surah dalam Al-Quran bisa atau ada yang dari Rasulullah, ada yang dari sahabat-sahabat beliau, atau ada dari ulama-ulama bahkan. Bahkan kita bisa berkata ada yang Allah menamainya seperti itu. Misalnya, walaqad atainaka sab'am minal masani. As-sab'ul masani itu Al-Fatihah. 7 yang diulang-ulang. Kan Al-Fatihah 7 ayat. Diulang-ulang setiap salat. Kandungannya pun itu terulang-ulang dalam itu Allah yang menamai As-sab'ul masani. Tapi Al-Fatihah misalnya itu Rasul yang menamainya. La salata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Rasul. Tapi namanya kalau Al-Fatihah namanya banyak sekali, belasan kalau kita enggan berkata mungkin 20 lebih. Nah, sebagian ulama. Ya kan? Ar-Rahman, ya kan? Surah Ar-Rahman. Namanya juga Arusil Quran, pengantinnya Al-Quran. Itu nama ini Arusil Quran dinamai oleh pengantinnya. Itu sangat indah itu. Sangat indah. Ya, jadi ada yang Allah, ada yang Rasul, ada yang sahabat, ada yang ulama. Banyak nama ya Pak ya? Ya, bisa menjadi banyak nama. Satu surah bisa menjadi banyak namanya. Boleh jadi juga ada surah yang tidak ada namanya kecuali 1. Jadi itu. Surah apa itu Pak? Surah apa Pak? Ini surah yang 2 saya ingat itu Bani Israel dan Al-Isra. Yang satu mungkin sebentar saya bisa ingat ya. Baik. Tapi ada. Baik. Silakan Ibu, nanya kedua. Pak, pertanyaan saya mengenai janji. Bagaimana dengan seseorang yang pernah berjanji pada orang lain, namun sebelum ia menepati janjinya, orang yang dijanjikan tersebut keburu meninggal. Bagaimana cara menunaikan janji tersebut? Terima kasih Bu. Kita lihat janjinya bagaimana. Kalau dia janji, nanti saya mau ajak kamu pergi umrah. Nah, bagaimana? Ya tidak bisa dong. Allah tidak mewajibkan seseorang menyangkut sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah, boleh jadi dia janji seseorang begini, kita lihat. Oh, itu dia katakan, itu saya punya anak mau sekolah, tidak punya biaya. Terus orang tuanya itu berjanji, oke deh nanti saya bantu. Bapaknya meninggal, bagaimana caranya dia ini? Dia bisa berikan untuk anak itu beasiswa. Jadi dilihat janjinya itu bagaimana. Bisa jadi janji itu sudah tidak bisa terpenuhi karena sudah meninggal. Bisa jadi juga ada janji yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan kehidupan yang bersangkutan, ya kan? Oh iya, ini saya mau kontrak ke rumah, saya tidak punya duit. Nah, terus dikatakan nanti saya kasih kontrakannya. Dia meninggal, karena anaknya masih hidup, istrinya masih hidup, berilah dia. Saya kira begitu Bu ya. Bisa digantikan ya Pak ya? Dia bisa digantikan, bisa digantikan. Asal orang itu udah tahu, misalnya nanya saya janji sama anak saya nanti suatu saat akan seperti ini, saya meninggal anak saya menggantikan janji itu, meneruskan bisa ya Pak ya? Bisa. Baik, bisa. Ibu-ibu tentunya masih penasaran kan? Tapi saya harus tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.